Cinta bisa datang kapan saja, dan dari hal-hal yang berbahaya. Cinta adalah takdir dan kesempatan merubah dunia. Sepasang anak manusia terasingkan dan menjalankan tugas di tempat yang sangat aneh, dipisahkan oleh jurang yang membentang luas. Keduanya adalah sniper elit yang profesional. Tak terhitung mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Mereka dilarang untuk saling berdekatan, hanya bisa melihat dari jauh. Tapi rasa sepi di antara mereka berdua membuat naluri manusiawinya ingin berdekatan. Dan akhirnya hubungan romansa terjalin bersamaan dengan serbuan makhluk berbahaya dari dalam jurang. Mereka bertahan hidup dan saling mendukung satu sama lain. Terjebak di konspirasi besar orang-orang yang berkuasa, mengungkap rahasia jurang misterius yang penuh kabut. Film ini adalah survival action fiksi, sebuah film yang keren penuh dengan aksi-aksi berbahaya. Dibintangi oleh Miles Teller, Anya Taylor-Joy, dan Sigourney Weaver. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Yaman, Asia Barat Daya. Seorang gadis sedang berada di sebuah gua yang gelap. Dia menandai kalendernya. Dan sudah beberapa hari dia di sini. Dan mendengar suara di kejauhan ada pesawat yang datang. Dia mengintip keluar. Dan ternyata gadis cantik ini adalah seorang sniper. Pesawat landing dan seseorang turun. Dan nyawanya melayang. Itu bersih dan sempurna. Gadis ini bernama Drasa dan dia menyimpan selongsong pelurunya. Inilah Dejord atau jurang. Pervalka, Lituania. Drasa masuk ke sebuah pemakaman dan memeluk seorang pria tua yang sedang bermain akordeon. Pria ini adalah ayahnya. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengunjungi makam ibunya. Ayah Drasa memintanya untuk tinggal bersamanya. Walaupun dia sudah tahu profesi anaknya yang sebenarnya, tapi Drasa menolak. Saat ini dia bekerja untuk pemerintahan Rusia, salah satu sniper elit mereka. Drasa memberitahu dia akan menjalankan misi selama setahun di daerah yang sangat terpencil dan mungkin tak bisa menghubungi ayahnya. Ayahnya meminta Drasa tak terlalu khawatir karena hidupnya tak akan lama lagi. Penyakitnya menggerogotinya, sudah menyebar luas di tubuhnya. Dia akan segera menyusul ibu Drasa. Ayahnya sudah diberitahu dokter, hidupnya tak akan lama lagi. Penyakit ini terus menyiksanya. Drasa harus menghormati keputusan ayahnya. Biarkan dia menyusul ibunya, ayah akan selalu mendoakannya. Drasa juga tak tega ayahnya terus tersiksa oleh penyakitnya. Seseorang terbangun dari tidurnya. Levi dulunya adalah marinir Amerika. Dia sudah pensiun bertugas dan menjalani hari-harinya seperti orang normal biasa. Dia hidup seorang diri tanpa keluarga. Hari yang sunyi dan sepi. Dia sering duduk di tepi pantai dari malam dan menunggu pagi datang. Satu-satunya yang paling dia suka adalah menulis puisi. Dia melihat aktivitas pagi itu. Tiba-tiba ada pesan masuk di HP-nya. Markas memanggilnya. Mobil akan dikirimkan. Dia sudah di mobil dan menuju markas besar militer di Pendleton dan masuk ke sebuah ruangan. Dia memberi hormat. Wanita ini berkata dia sudah 4 tahun tak bertugas di militer. Levi menebak kalau wanita yang memanggilnya ini adalah agen atau orang punya jabatan tinggi. Wanita ini tak bisa memberitahu siapa dia sebenarnya, tapi dia tahu semua latar belakang Levi. Dia pernah bekerja sebagai penembak jitu untuk puluhan kontraktor swasta. Dia terkenal sangat ahli. Dia mengagumi keahliannya. Wanita ini bernama Bartholomew. Menanyai soal hubungannya dengan orang-orang terdekat. Levi menjawab, dia tak punya siapapun. Kakek dan ayahnya sudah meninggal. Dan saat ini dia sedang tak terikat dengan kontraktor swasta atau militer. Barto menanyai alasannya keluar dari marinir. Levi menjawab, dia memiliki masalah psikologis, menderita trauma bawaan. Barto menyarankannya untuk mencoba pengobatan lain, tapi Levi menolak. Pil-pil itu mempengaruhi fokusnya. Dia tak punya alasan yang kuat untuk kembali. Barto berkata, dia akan memberi alasan agar Levi mau kembali. Dan di bulan September, Levi sudah di pesawat. Dia diinfus obat terakhir sebelum menjalankan misi misterius. Seorang petugas wanita keluar, melakukan scan biometrik di tangannya. Izin diberikan. Dalam misinya kali ini, Levi tak diizinkan membawa alat komunikasi jenis apapun. Dia hanya diberi arahan lokasi penempatannya.
3 menit lagi mereka sampai. Dia akan berjalan kaki 38 km ke utara. Levi pun bertanya. Dan petugas ini menjawab. Levi bersiap dan terjun dari pesawat. Dia sampai di bawah dan memulai perjalanannya ke utara. Levi tiba di lokasi tugasnya. Ada jurang besar membentang di depan. Seseorang menyapanya dari belakang. Orang ini bernama Jasper Drake. Mereka berkenalan. Rekan yang akan berganti tempat dengannya. JD memberitahu Liv soal pekerjaan ini. Dia juga tak tahu mereka berada di mana. Dia baru bertemu manusia setelah 1 tahun. Dan inilah menara pos sekaligus rumahnya selama 365 hari ke depan. Semua fasilitas lengkap di sini. Ada cadangan generator, sistem solar, dan lahan yang luas tempat berburu hewan. Semua kebutuhan yang Levi perlukan untuk bertahan hidup selama 1 tahun ada di sini. Dia menunjuk pos timur. Dia tak diizinkan untuk berhubungan dengan pos timur. Dia tak perlu mencemaskan mereka. Mereka akan sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. JD melihat penjaga pos timur keluar pagi tadi. Sepertinya mereka juga sedang melakukan rotasi tahunan. Levi melihat foto orang pertama yang menjaga pos ini, bernama Bisau. Dia menjelaskan kalau tugas mereka adalah pertahanan pertama. Semua amunisi dan senjata lengkap di sini. Ada senjata otomatis, bom ranjau, dan semua kebutuhan perang lengkap. Dan tiap bulannya juga dilakukan pengecekan radio untuk memeriksa keadaannya. JD menjelaskan, ada sistem penyelubung bawaan untuk menyembunyikan jurang ini dari setelit mata-mata. Jika terjadi keadaan darurat, Levi bisa menekan tombol panik di radio dan akan menyampaikan sinyal pada pihak yang berwenang yang ada di atas mereka. Juga ada protokol anjing gila. Tower yang di atas bangunan akan terpicu jika penyelubung tak berfungsi dan jurang diserang. Jika protokol berbunyi, Levi harus segera menjauh. Tempat ini sudah lama berdiri. Akhir Perang Dunia Kedua dan awal Perang Dingin. JD mengajak Levi untuk minum bersamanya, menceritakan sejarah tempat itu. Hubungan pos timur Uni Soviet dan pos barat Amerika berkoalisi. Tiap tahun ada perwakilan baru dari blok barat dan timur. Kedua negara bermusuhan ini diam-diam bekerja sama selama 75 tahun. Menutupi sebuah rahasia gelap dari dunia. Pekerjaan yang perlu Levi lakukan adalah mencegah apa yang ada di jurang untuk keluar. JD melempar bom aktif ke jurang itu. Dia menunjuk sisi jurang tengah, itu yang paling mungkin dipanjat. Dan tak lama ada suara-suara aneh muncul dari bawah. Mereka menyebut suara itu keluar dari orang-orang hampa. JD menceritakan, pada tahun 1940 mereka pernah mengirim 3 batalion ke jurang. Batalion itu dilengkapi dengan amunisi dan persenjataan penuh, tapi tak ada satupun dari mereka yang kembali. Cerita itu diturunkan oleh para penjaga pos terdahulu. Mereka menyebut jurang ini sebagai neraka, dan mereka ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Inilah gerbang mereka keluar, dan tugasnya adalah mencegahnya. Keesokan harinya, JD pergi meninggalkan tempat itu. Levi masuk ke pos, mulai menjalani hari-harinya di sana. Dia sudah biasa melalui kesunyian dan kesepian, dan berusaha membiasakan dirinya di pos itu, dan kembali menulis puisi untuk mengisi waktunya. Dan dia tidur di dekat gudang senjata. Sementara itu, JD sampai di suatu bukit. Titik pertemuan dan lokasi menyalakan suara asap. JD dijemput oleh helikopter dan petugas di dalamnya. Tali diturunkan. JD dibawa naik. JD sangat senang ketika melihat petugas itu lagi dan menyebutkan nama serta kode sandinya. Tapi dia malah ditembak oleh petugas ini. Petugas ini hanya menjalankan perintah atasannya. Mayat dijatuhkan. Dan itu dilaporkan kepada Bartolomeo. Rahasia jurang tak boleh terungkap ke dunia. Oktober, 1 bulan berlalu. Levi sudah terbiasa dengan kehidupannya di pos itu. Dia mengirimkan sinyal radio dan memeriksa keadaan sekitar untuk memberi laporan bulanan. Dia berjalan dan memeriksa jurang, memeriksa setiap sudutnya dan menuliskan laporannya.
dan juga memeriksa keadaan senapan otomatis. Levi melapor dan menyebut kode sandinya, status serangan musuh 0 dan status penyelubung satelit hijau. Dan Levi memeriksa rak buku di ruangan itu. Di baliknya dia menemukan banyak coretan para pendahulunya. Mereka saling memberi nasihat untuk petugas selanjutnya. Levi membacanya. Saat Levi sedang mengurus kebun, dia melihat pergerakan dari pos berang. Karena penasaran, dia memutuskan untuk mengecek keadaan di sana. Ternyata petugas pos timur adalah seorang wanita. Gadis itu adalah Drasa. Sadar diperhatikan, gadis ini melihat ke arahnya. Levi mengalihkan pandangan dan berhenti memantau. Malam itu hujan turun dengan lebat. Petir yang kuat mengagetkan Levi, membuatnya terbangun dan panik. Gelas jatuh dan dia sampai melukai dirinya sendiri. Saat mengobati lukanya, Levi melihat cahaya di seberang. Ternyata Drasa sedang menyalakan lilin sambil menikmati malam. Bulan November pun datang. Di malam hari, Drasa sedang merayakan ulang tahunnya sendirian, menyanyikan lagu ulang tahun untuk dirinya sendiri. Drasa melihat dengan teropong binokular. Melihat seorang pria muda di seberang, dia menulis di kertas. Drasa bosan dan menembakkan pistolnya. Tembakan itu menarik perhatian Levi. Drasa menanyakan namanya. Levi teringat perkataan Jidi yang melarangnya berhubungan dengan pos berang dan menulis di kertas. Kembali gadis ini menulis. Drasa memberitahu namanya. Hari ini ulang tahunnya. Dia berhak melakukan apapun. Levi pun tertarik dengan karakter gadis ini. Membawa minumannya ke depan dan memberitahu namanya. Dia akan menemaninya di hari ulang tahunnya. Drasa sangat menikmati malam itu. Akhirnya dia memiliki teman untuk mengobrol, walaupun hanya lewat kertas. Drasa memutar CD musik band favoritnya Ramones dan mengajak Levi bergoyang malam itu. Levi menjawab. Kembali Drasa menulis apa keahliannya, dan Levi menjawabnya. Drasa menantang Levi untuk mencoba skill menembaknya. Awalnya Levi menolak, tapi gadis ini memancingnya. Tembakan yang akurat, gelas Levi jatuh. Dan Levi pun balik menembak gelas milik Drasa. Dan kali ini lebih gila, Drasa meletakkan botol wine di kepalanya. Tiba-tiba Drasa melihat sesuatu yang mencurigakan keluar dari jurang. Dia meminta Levi untuk melihat ke bawah. Mereka mengawasinya. Levi memantaunya. Dan dia melihat banyak makhluk aneh dan mulai menembak. Bom pun meledak. Dari jurang itu keluar makhluk yang disebut orang-orang hampa. Jumlah mereka sangat banyak. Beramai-ramai memanjat dinding tebing. Levi dan Drasa menembakinya. Mereka sampai harus mengeluarkan mesin gun. Jumlahnya sangat banyak. Dan serangan berhenti. Mereka berdua sangat waspada. Drasa mundur. Salah satu orang hampa naik hingga ke balkonnya. Tampilannya sangat mengerikan. Drasa buru-buru menembakinya dan dibantu Levi. Dan saat makhluk ini jatuh, mengenai bom yang ada di dinding jurang. Serpihan dari bom itu mengenai Drasa dan membuatnya terluka. Levi panik dan menggunakan senapan otomatisnya mulai menembak. Drasa bangkit dan juga membantu. Orang-orang hampa tak habis-habisnya berdatangan.
akhirnya mereka mengenai sensor mesin gun otomatis. Malam itu penuh dengan cahaya peluru. Serangan akhirnya berhenti, dan barulah Drasa merasakan lukanya sangat sakit dan segera mengobati lukanya yang cukup dalam. Sementara Levi terus berjaga sepanjang malam hingga pagi. Dia sangat waspada. Drasa menulis di kertas, mengaku kalau ini adalah ulang tahun terbaiknya selama ini. Keesokan harinya, Levi pun memperbarui bom yang telah meledak dan melas kawat besi yang rusak, dan Drasa selalu menjaganya. Tiba-tiba ada sebuah pesawat kecil tanpa awak yang datang dari jurang, memantau kegiatan mereka. Anehnya, senapan otomatis tak merespon. Pesawat itu pun menjauh. Bulan Desember pun datang. Salju mulai turun. Levi menuliskan kegiatannya bulan ini. Dia melihat banyak peralatan di gudang. Malam itu Drasa bermain piano dan melihat apa yang dilakukan Levi. Ternyata pria ini membangun pohon Natal dan ada ucapan untuknya. Itu membuat mood gadis ini kembali. Mereka menghabiskan waktu dengan banyak kegiatan, membuat boneka masing-masing dari salju. Dari mulai bermain catur, hingga berduel bermain drum dengan peralatan seadanya. Mereka menghabiskan waktu menyenangkan bersama. Dua bulan terlewati, Februari pun datang. Malam itu Levi terbangun dari mimpi buruknya, dan ternyata pintu depan pos terbuka. Dia segera menutupnya. Levi sangat kecewa, dia dan Drasa terpisah oleh jurang ini. Mereka pasti bisa saling menghibur, dan Drasa merasakan hal yang sama. Keesokan harinya, Levi patroli seperti biasanya, dan dia tak melihat gadis itu. Di malam 14 Februari, Drasa sangat sedih. Dia tak tahu keadaan ayahnya, entah masih hidup atau meninggal. Levi melihatnya di kejauhan. Drasa menulis di kertas. Hari ini terasa sangat sulit, berharap Levi bisa ada di sampingnya dan menghiburnya. Levi sangat kesal dan memikirkan sesuatu. Dia pun masuk ke gudang dan mulai merakit dan membuat sesuatu dari peralatan sederhana di gudang. Levi mengeluarkan gulungan kabel. Drasa melihat apa yang pria ini lakukan, dan dia sadar Levi ingin ke posnya dan menyeberang. Levi menembak dengan RPG. Kabel itu sampai ke seberang. Melihat itu, Drasa sangat bersemangat. Dia segera membantu Levi memadamkan api di ujung misel dan membantu memperkuat ikatannya. Dan itu sebuah tulisan yang sangat romantis. Drasa tersipu malu. Levi akan menyeberang. Dia menyempatkan memetik bunga untuk Drasa. Dan Levi melompat. Tubuhnya meluncur ke seberang. Dan dengan sedikit usaha, akhirnya Levi sampai ke pos timur. Akhirnya mereka bertemu. Keduanya saling menyapa. Setelah hanya saling melihat dari jauh, Levi memberikan bunga untuk gadis ini. Dia tak bisa berhenti menatap wajah Drasa dan memuji mata hijaunya. Drasa juga menyiapkan pai kelinci untuknya. Tapi dia merasa Levi sangat bau, memintanya mandi dulu. Drasa sempat-sempatnya menjahili pemuda ini, memindahkan pakaiannya saat Levi mandi. Dan sore itu mereka saling berbagi cerita. Mereka membicarakan profesi mereka yang sama. Levi menceritakan latar belakangnya. Dia pernah menembak di jarak 3.200 meter. Drasa merasa tembakan itu 5 besar top dunia. Sebenarnya rekor sniper dengan jarak terjauh masih dipegangnya, 3.800 meter. Keduanya saling memuji. Dan Levi sebenarnya memikirkan apa yang sebenarnya mereka hadapi di sini, tentang orang-orang hampa. Apakah kebenaran atau kesalahan yang ditutupi? Drasa menyarankan Levi untuk tak memikirkan itu. Levi juga memberitahunya tentang mimpi buruknya yang menghantui selama ini. Tembakan yang seharusnya tak dia lakukan. Itu yang membuatnya keluar dari marinir. Drasa menghiburnya.
Malam itu Drasa memutuskan menyalakan musik. Mereka menari bersama. Dan kedua orang ini sebenarnya saling tertarik. Mereka sudah jatuh cinta satu sama lain. Kisah cinta yang terjalin karena kesepian. Malam itu mereka akan menunggu pagi, duduk di balkon pos berdua. Levi memberitahu, dia membuat sebuah puisi untuk Drasa. Tapi Levi terlalu malu untuk menunjukkannya, merasa puisinya jelek. Setelah dipaksa, Levi mengatakan judulnya. Drasa pun sangat senang mendengarnya. Di pagi hari, Levi kembali ke posnya dan berkata dia sangat suka pai kelinci yang Drasa masak. Tapi di tengah jalan, orang-orang hampa naik dan bom meledak. Serpihan bom itu memotong tali penghubung. Levi pun jatuh. Drasa panik menyiapkan senjata dan tas parasut. Tanpa pikir panjang, langsung terjun ke bawah. Saat tiba di bawah, dia jatuh ke sungai. Berusaha menahan agar tak terbawa arus. Penggerek otomatis yang dia bawa juga jatuh. Drasa terbawa arus. Untunglah ada pohon di tengah sungai. Sementara itu, Levi pingsan dan tersangkut di pohon. Dan ketika sadar, ada makhluk aneh yang ingin menyerangnya. Levi menembakinya. Dia jatuh, tapi malah terjebak di antara akar pohon yang bergerak menjeratnya. Levi sudah tak bisa bergerak, dan Drasa datang menyelamatkannya, memotong akar pohon itu. Mereka menelusuri tempat itu. Mereka bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tempat apa ini? Drasa meminta Levi untuk tak khawatir, karena dia telah membawa penggerek otomatis. Mereka akan pergi ke tembok timur untuk naik ke atas. Suara-suara aneh terdengar, dan tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang hampa yang menaiki kuda. Mereka melarikan diri sambil terus melawan. Dan akhirnya bisa menghabisi musuhnya. Saat Drasa memeriksa tasnya, barulah dia sadar penggerek otomatisnya jatuh di sungai. Mereka terjebak di sini. Mereka akan ke selatan dan mengikuti arus sungai. Pasti ada jalan keluarnya. Ternyata orang hampa yang menyerang mereka adalah anggota batalion yang pernah diceritakan Jidi. Itu pakaian militer pasca Perang Dunia Kedua, milik Amerika, Rusia, dan Inggris. Semua seragam dari tahun 1940. Mereka adalah batalion yang dikabarkan hilang. Mereka berdua semakin bingung dan melanjutkan perjalanan. Tempat itu suram, aneh, dan menakutkan. Kabut tebal di mana-mana dan penuh tengkorak yang terjebak di akar pohon. Banyak bangunan kosong di tempat itu. Ada bendera tua dari banyak negara. Lalu ada suara yang tiba-tiba mengganggu mereka. Mereka waspada, tapi mereka tak bisa menemukan sumber suaranya. Mereka masuk dan bersembunyi di sebuah gereja. Di dalam sana penuh dengan mayat dan tengkorak. Levi memeriksa salah satu mayat. Ada bekas cyanida di tangannya. Mereka menduga orang-orang ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mereka berdua semakin penasaran apa yang terjadi dengan tempat ini. Mereka melihat sekeliling tempat itu. Suara aneh terdengar kembali. Dan tiba-tiba dari atap mereka diserang. Laba-laba kepala tengkorak dengan jumlah yang banyak.
Mereka berusaha melawan dan kabur ke arah pintu. Orang-orang hampa di luar ikut masuk dan menyerang. Mereka berjuang dan bertarung, diserang dari segala sisi. Drasa berteriak, dia meledakkan dinding gereja. Dan mereka segera kabur dari sana. Mereka berdua menemukan sebuah bangker di dinding jurang. Untunglah mereka berhasil masuk dan segera memblokir pintu. Mereka masuk ke area dalam dan mulai memeriksa tempat itu. Di dalam ada sebuah labor ilmiah, tapi sudah tak ada tanda-tanda kehidupan. Levi menemukan sebuah roll film dengan label "Tuhan Ampuni Kami". Dan Drasa menemukan sebuah generator pembangkit listrik cadangan. Dia mencoba menyalakannya dan berhasil. Dengan listrik seadanya, mereka memutar roll tadi dengan sebuah pemutar film. Seorang wanita bicara di layar. Ini tanggal 12 Juli 1945. Tempat ini adalah ruang koalisi pihak timur dan barat. Disinilah mereka mengembangkan senjata biokimia. 6 hari yang lalu tempat ini dilanda gempa yang parah. Dan saat ini mereka sedang mengembangkan racun jenis baru. Ternyata orang-orang hampa terbentuk karena racun itu bocor akibat gempa. DNA manusia telah membaur dengan tanaman, hewan, bahkan serangga yang ada di sana. Reaksi dari racun itu akan timbul dalam 5 hari. Mereka berharap racun ini tak pernah sampai ke dunia luar. Dan Drasa melihat sampel terakhir di lemari. Mereka semakin ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu. Levi merasa ada yang tak beres di sana. Dia menemukan sebuah komputer yang berasal dari awal tahun 2000-an. Berarti pernah ada orang yang datang ke sini. Komputer itu adalah milik Dark Lake, yang merupakan perusahaan besar khusus bidang riset dan genetik. Merekalah yang menemukan jurang ini, tapi tak menghancurkannya. Mereka menjadikan tempat ini menjadi pos penelitian. Pesawat tanpa awak yang mereka lihat kemarin adalah milik Dark Lake. Semua data ada di sana. Dark Lake akan membangun prajurit super dari riset tentang jurang yang mereka kumpulkan selama ini. Mereka bahkan mengorbankan banyak orang. Jadi sebenarnya yang Levi dan Drasa lakukan adalah melindungi rahasia Dark Lake. Mereka dikontrak tanpa tahu apapun. Mereka cuma dimanfaatkan. Dan keduanya sangat kesal. Levi menemukan sebuah file yang bernama Anjing Gila. Dia teringat apa yang GD beritahu padanya. Anjing Gila adalah protokol yang aktif otomatis saat jurang terpapar. Jarak aman dari efek termal Anjing Gila adalah 4,2 kilo. Dan memang ada bom termal yang akan memicu protokol penghancuran jurang. Levi memiliki rencana untuk menghancurkan jurang ini dan kabur dari sana. Penelitian ini tak boleh bocor ke dunia luar. Sebelum keluar, Levi berkata, jika mereka tak berhasil keluar dari sini, dia sangat bahagia bisa mengenal Drasa. Drasa pun merasakan hal yang sama, dan mereka siap melakukan ini. Saat mereka ingin keluar, Drasa baru sadar kalau peralatan dan amunisi yang dia tinggalkan telah hilang. Mereka tak menduga kalau orang hampa bisa mencuri peralatannya. Mereka keluar dari tempat itu dengan berhati-hati. Levi melemparkan bom asap. Mereka berdua keluar, dan Drasa menemukan tas peralatannya. Tapi ternyata itu hanya jebakan dari orang hampa. Drasa terikat dan ditarik. Levi mengejar. Drasa menembak sampai pelurunya habis. Orang hampa ini membawa Drasa ke tempat persembunyiannya. Levi mengikuti jejak orang hampa dan dia menemukan sebuah labor yang tembus ke ruang bawah tanah. Levi berteriak marah. Orang hampa itu menyekap Drasa dan mengikatnya dan menyiksa gadis ini. Drasa sangat marah dan memaki. Drasa menendang dan berhasil lolos. Gadis ini menggunakan semua kemampuannya. Berhasil meraih api dan membakarnya.
Levi pun datang dan menembak. Drasa segera memeluk pria ini. Levi baru sadar kalau orang hampa ini adalah Bisao, nama prajurit pos barat pertama. Mereka sekarang berada di gedung rudal kimia. Levi hanya menemukan satu jalan untuk keluar dari sana. Tempat itu rusak dan bocor karena gempa bumi dan terkontaminasi kabut di jurang itu. Banyak makhluk hampa yang terlihat aneh di sana, berkumpul dan membentuk sarang. Drasa dan Levi harus melintasi ini, berusaha untuk tak menyentuh mereka. Tapi Drasa tak sengaja menyentuh salah satu dari mereka. Dan benda berlendir itu menjerat Drasa. Levi segera membantu. Makhluk-makhluk ini mulai bergerak. Mereka segera kabur dari sana. Levi terjerat dan ditarik. Drasa segera menembakkan bom api. Api menyebar sangat cepat dan membakar sarang itu. Mereka berhasil tiba di atas. Levi dan Drasa masih mencari jalan keluar dari jurang itu. Mereka menemukan sebuah gudang pemeliharaan yang menyimpan mobil-mobil lama. Levi mendapatkan ide untuk keluar dari tempat itu. Mereka akan memodifikasi jeep tua dengan derek yang ditinggalkan Drasa. Untunglah mobil hidup dan mereka memacunya dan pergi menuju dinding timur. Di perjalanan mereka melihat anjing gila, protokol bom termal yang bisa menghancurkan jurang itu. Mereka sampai. Levi segera mengatur derek yang akan membawa mereka kabur. Orang-orang hampa keluar dan menyerang. Mereka menyambungkan dengan tali derek, memasangnya ke mobil, dan mulai naik dengan perlahan. Tapi di bawah sana orang-orang hampa berlomba-lomba untuk memanjat tali derek mereka. Levi dan Drasa berusaha bertahan. Keduanya bertarung. Levi hampir jatuh. Mereka menggunakan bensin dan propana dan membakar. Tapi itu juga meledakkan mobil. Mereka bertahan dan tetap naik. Dan akhirnya memutuskan tali derek, melanjutkan perjalanan ke atas dengan memanjat dinding jurang. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di pos timur. Mereka saling mengobati luka satu sama lain. Besok mereka harus melaporkan keadaan di radio. Tapi Levi harus menyeberang. Drasa merasa dia memiliki pistol pengait di gudang. Mereka akhirnya berhasil bertahan hidup. Akhirnya Levi sadar kenapa dia dipilih untuk misi ini. Dia tak punya keluarga dan tak ada yang tahu dia menghilang. Dan dia kini memiliki tujuan hidup yang baru. Dia ingin melindungi Drasa selama hidupnya. Gadis ini juga merasakan hal yang sama. Drasa meyakinkan Levi, mereka bisa kabur. Mereka tak bisa di sini lagi. Dia mengenal seseorang di Prancis yang bisa menyembunyikan mereka. Levi sangat ingin bersama dengan gadisnya. Tapi dia juga tak mau jika ada orang yang bernasib sama dan mewarisi semua kebohongan ini. Levi ingin menghancurkan jurang ini. Dan Drasa akan membantunya. Besoknya pistol pengait ditembakkan.
Sebelum Levi kembali ke posnya, dia mengungkapkan cintanya pada gadis ini. Mereka akan menunggu hingga hari ke-6 untuk melihat efek dari mutasi. Jika terjadi, mereka akan meninggal bersama. Jika tak ada efek apapun, mereka akan kembali bertemu dan melanjutkan rencana ini. Di posnya, Levi melanjutkan tugasnya. Dia memberikan laporan radio bulanan. Tapi di pengecekan ini, ternyata dia dihubungi oleh Bartolomeo. Levi berusaha untuk bersikap biasa. Barto mengatakan kalau sistem komputer pesawat nirawak risetnya aktif dan menduga ada yang telah masuk ke jurang. Levi berbohong padanya. Dia hanya melihat pesawat itu naik. Barto berkata yang mereka lakukan sangat penting, membuat kekuatan militer Amerika tak terkalahkan. Dia yakin Levi bisa melaksanakan tugasnya dan bertanya tentang Pos Timur. Levi berbohong. Dia tak mengadakan kontak dengan Pos Timur. Barto pun memerintahkan Levi untuk menghabisi rekannya di Pos Timur. Dia beralasan, pasti orang di Pos Timur yang mengaktifkan komputer di jurang. Levi pun menjawab dia akan melakukannya. Ternyata Barto tahu kalau Levi dan Drasa telah turun ke jurang. Komputer itu merekam pergerakan mereka. Dia melapor pada timnya kalau Levi dan Drasa bisa menjadi ancaman. Rahasia mereka telah dibongkar. Meminta timnya bersiap. Minggu depan mereka akan bergerak. Barto akan bertanggung jawab dan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. 7 hari berlalu. Levi dan Drasa tak mengalami efek dari kontaminasi itu. Akhirnya mereka menjalankan rencana itu. Mereka memasang tali sumbu bom di tiap antena penyelubung untuk mengaktifkan protokol anjing gila. Setelah selesai mereka beristirahat dan Drasa memberitahu di kertasnya. Levi tersenyum bahagia, dan yang tak disangka datang. Helikopter Darflex sudah di udara. Levi berteriak, meminta Drasa lari. Mereka harus lari sejauh 4,2 km untuk selamat dari ledakan anjing gila. Mereka mengaktifkan alat pengukur jarak sebelum kabur. Helikopter mendarat. Barto memerintahkan anak buahnya mencari Levi dan Drasa. Tak ada tanda-tanda keduanya. Mereka menggunakan beberapa drone untuk mencari. Drone diluncurkan. Dan mulai menembak. Mereka harus melumpuhkan drone itu satu persatu. Levi cedera di kakinya, tertimpa batang pohon, dan dia menembak satu drone dan jatuh. Mereka terus kabur hingga jarak 3,8 kilo dan di jarak ini mereka akan menembak sebagai sniper. Keduanya mulai menembak dengan senapan sniper. 2 drone jatuh kembali. Levi beraksi. Dia berlari dengan kakinya yang terluka dan keduanya kembali mengambil posisi. Barto menemukan catatan yang ditinggalkan oleh para penjaga pos dan menemukan tulisan Levi di sana. Levi menembak, disusul oleh Drasa. Antena penyelubung meledak satu persatu. Kabel sumbu telah dihubungkan satu sama lain. What the hell was that? Menyebabkan protokol anjing gila aktif. Mereka berdua langsung kabur setelah berhasil. Masih ada beberapa kilometer lagi untuk selamat dari ledakan anjing gila. Barto akhirnya sadar niat kedua orang ini. Penyelubung rusak dan jurang telah terpapar. Protokol anjing gila aktif. Mereka juga buru-buru kabur dari tempat itu. Sementara keduanya berlari menjauh. Drasa lebih dulu mencapai jarak aman. Levi kesulitan karena kakinya cedera. Helikopter langsung lepas landas dan menjauh. Bom termal anjing gila meledak. Itu area ledakan yang sangat luas. Helikopter itu tak selamat dan hancur jatuh ke jurang. Levi hampir terkena ledakan. Dia menjatuhkan diri ke dalam air.
Cedera di kakinya membuatnya kesulitan untuk berenang. Drasa memenangi api yang membumbung tinggi. Dia menunggu Levi di lokasi pertemuan. Dan dia menemukan sebuah kertas yang Levi tulis di saku jaketnya. Levi memintanya untuk membuka kertas itu saat dia di pantai dan melihat matahari tenggelam. Sudah 5 hari berlalu, masih tak ada kabar pria yang dicintainya. Drasa memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Pantai Azy, Prancis. Drasa masih berharap dan terus menunggu kedatangan Levi dan masih yakin kekasihnya masih hidup. Saat matahari mulai terbenam di pinggir pantai, Drasa membuka kertas yang diberikan Levi padanya. Kertas itu adalah puisi yang ditulis Levi untuknya. Dia terharu dan menangis membacanya. Teringat kembali kenangan bersama Levi. Di bulan April, Drasa memulai lembaran baru hidupnya. Sekarang dia bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran pinggir pantai. Seseorang menyapanya. Dia melihat sosok yang selama ini dirindukannya. Levi menulis di kertas. Drasa menghampiri pria ini dan mereka saling menyapa. Levi berkata dia sudah memecahkan rekor Drasa, 3.900 meter. Dan dia harus kembali bersamanya. Keduanya menumpahkan rasa dan kerinduan selama ini. Dan film yang sangat keren ini selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.